Shalom, senang berjumpa lagi dengan setiap saudara semuanya. Saya percaya kita semuanya menikmati kasih Tuhan yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Dan saya juga percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Saudara, pada saat ini saya ingin mengajak setiap kita semuanya untuk kita belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah melalui sharing firman Tuhan hari lepas hari kita semakin bertumbuh dan lebih lagi mengenal akan kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya mengajak setiap kita semuanya, kita lihat dari kitab Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-19. Dan hari ini saya memberikan sebuah tema sharing firman Tuhan, yaitu tentang kemurnian hati. Yuk kita buka dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ke-10. Saya bacakan buat saudara. Judul perikopnya Zakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, saya percaya bahwasanya ini merupakan sebuah kisah yang bukan baru, tetapi ini merupakan sebuah kisah yang cukup sering kali kita dengar. Tapi hal yang menarik dari hal ini adalah Yesus itu sejak dari awal, sejak dari permulaan dia melayani, dia sendiri menyatakan di dalam Injil Yohanes, dia berkata bahwasanya dia tidak pernah melakukan satu tindakan apapun kalau dia tidak melihat Bapanya yang ada di surga melakukan terlebih dahulu. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah bergerak sedikit pun, bahkan untuk melakukan mujizat, satu kali mujizat tanpa dia melihat perintah dari Bapanya yang ada di surga. Dan saya percaya Yesus ketika dia berjumpa dengan Zakius, itu karena bukan kehendak sisi manusianya dan bukan secara kebetulan, tetapi saya sangat percaya bahwasanya ketika Yesus berjumpa dengan Zakius, itu memang sebuah kehendak yang sempurna yang diinginkan oleh Bapa di surga. Nah, saudara, hal yang menarik adalah Zakius ini secara standar kehidupan manusia, dia memiliki kehidupannya stabil. Dia memiliki jabatan sebagai kepala pemungut cukai, dia memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Nah, tetapi ada sesuatu yang sepertinya menarik untuk kita bahas. Pertanyaannya, mengapa Yesus itu atas kehendak ilahinya, bukan kehendak manusianya? Ingat, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia datang sebagai 100% manusia, tetapi dia juga 100% Tuhan. Nah, dari sisi ilahinya, bukan dari sisi manusianya, dia menginginkan untuk dia datang ke sebuah kota yang dimana ada di situ ada Zakius. Dan kota itu adalah Yeriko. Saya pernah mendengar ada seorang hamba Tuhan yang cukup baik dalam mengajar Alkitab, dan orang ini berkata bahwa kota yang bernama Yeriko ini adalah sebuah kota yang konon dulu dari zaman Joshua sampai zaman Yesus itu sebuah kota yang enggan untuk didatangi oleh orang-orang, atau orang-orang kadang enggan untuk masuk ke kota itu. Kenapa? Karena Yosua pernah mengutuk kota Yeriko. Nah, saudara, tetapi ketika Yesus hendak bertemu Zakius, Alkitab menjelaskan Yesus masuk ke kota yang terkutuk itu.
Nah pertanyaannya, kenapa Yesus masuk ke kota itu? Apakah Yesus ingin menyembuhkan atau membangkitkan orang mati? Alkitab tidak menjelaskan bahwasanya Yesus melakukan mujizat-mujizat di sana. Tetapi Yesus di Yeriko, di dalam kota Yeriko hanya bertemu satu orang. Yaitu siapa? Zakius. Hanya ingin bertemu Zakius. Ini merupakan hal yang menarik. Kenapa Yesus ingin bertemu Zakius? Bukan karena Zakius orang kaya. Bukan karena Zakius punya jabatan yang tinggi. Tidak. Kalau kita berkata Zakius adalah orang kaya, Yesus tidak kekurangan sedikit pun tentang materi. Yesus adalah waktu zaman Yesus melayani, Yesus adalah seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, seorang misionaris, seorang penginjil, seorang pendeta, kalau bisa saya boleh kata zaman sekarang ini, yang kaya raya, yang sangat-sangat kaya raya. Dia sumber segalanya. Tetapi kenapa Yesus mau datang ke kota Yeriko, kota yang terkutuk itu? Karena yang menarik hati Yesus secara sisi ilahi ini adalah nama Zakius. Zakius itu ternyata artinya adalah kemurnian. Dan inilah yang menarik hati Tuhan untuk datang ke sana. Yaitu apa? Murni. Saudara, ini menggambarkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan itu akan datang ke dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Bukan karena kesibukan kita melayani. Bukan karena hebatnya karunia kita atau besarnya pelayanan kita atau besarnya pengurapan kita. Bukan. Tetapi Tuhan mau datang ke dalam hidup kita. Tuhan ingin setiap hari mengunjungi hidup kita. Tuhan ingin setiap hari bersekutu intim dengan kita. Karena satu, saudara. Karena kita belajar untuk memiliki hati yang murni. Kalau kita terus menjaga kemurnian hati kita, percayalah, maka Tuhan akan terus memiliki perkenanan atas hidup kita, saudara. Hidup kita akan terus berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dan yang luar biasanya adalah ternyata kemurnian hati Zakius itu membawa berkat yang melimpah. Di dalam ayat yang ke-10 Yesus berkata, ayat 9 dan 10 Yesus berkata bahwasanya Zakius itu juga anak Abraham dan keselamatan yang besar itu terjadi atas keluarga Zakius. Dan pada hari ini izinkanlah saya sebagai hamba Tuhan, saya berpesan kepada setiap kita semuanya sebagai saudara seiman. Mari kita belajar terus memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Jangan pernah ada agenda apapun ketika kita mencari Tuhan. Miliki agenda yang murni, yaitu kita menginginkan hati Tuhan saja. Well, sampai di sini sharing firman Tuhan saat ini. Saya percaya dan saya berdoa ini semua memberkati kita semuanya. Thank you and God bless you.